Halo semua, selamat datang di Smart Lake. Pada channel ini, kita akan membahas seputar finance, karir, dan productivity. Pada series pertama ini, kita akan membahas soal uang. Apa itu uang? Dan biasanya uang itu digunakan untuk apa sih? Menurut KBBI, uang dapat diartikan sebagai media pertukaran dalam perdagangan atau transaksi ekonomi. Uang dapat berupa kertas, koin, atau dalam bentuk digital yang diterbitkan oleh pemerintah atau lembaga yang diakui secara resmi. Uang adalah media yang digunakan untuk mendapatkan barang dan jasa yang kita inginkan. Seperti yang diungkapkan dalam buku The Wealth of National karya Adam Smith, uang berperan sebagai sarana pertukaran yang universal yang mempermudah interaksi ekonomi antara individu dan masyarakat. Uang adalah bahasa universal yang mungkin kita untuk memperoleh apa yang kita butuhkan dengan efisien dan tanpa hambatan. Oke, mari kita lihat kembali sejarah uang. Dulu, sebelum adanya uang, masyarakat menggunakan sistem barter untuk bertransaksi. Akan tetapi, sistem ini memiliki keterbatasan. Karena tidak ada ketentuan nilai relatif pada sistem barter, tidak ada standar nilai tukar yang konsisten untuk jasa dan barang yang ingin ditukarkan. Sumber kepercayaan yang tinggi antara dua pihak, kesulitan dan praktisan saat menukar barang yang diinginkan atau dibutuhkan pada saat itu. Seperti contohnya, kita sedang membutuhkan baju, tapi yang kita punya hanyalah hewan ternak, katakanlah sapi. Tentu harga sapi ini jauh di atas harga baju, dan ini akan menyulitkan kita untuk mendapatkan baju tersebut. Karena hal tersebut, manusia mulai menciptakan uang sebagai bentuk media untuk transaksi yang lebih praktis. Hal ini tertuang pada buku The Essence of Money. Diungkapkan bagaimana uang dalam bentuk logam mulia seperti emas dan perak menjadi dasar bagi perkembangan bentuk uang yang diterima secara luas. Dalam sejarah, pertama kali uang digunakan sebagai media pertukaran tercatat pada zaman kuno di Mesir dan wilayah sekitar Sungai Nil. Penggunaan uang ini telah mengatasi keterbatasan sistem barter dan berperan bagi kemajuan sosial dan ekonomi. Uang tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar semata, uang juga memiliki peran penting dalam perekonomian modern, seperti yang dijelaskan oleh Daniel Kahneman dalam buku Think Fast and Slow. Uang berfungsi sebagai satuan nilai yang memungkinkan kita mengukur dan membandingkan nilai barang dan jasa. Selain itu, uang berperan sebagai penyimpanan nilai yang memungkinkan kita menjaga kekayaan dalam bentuk waktu tertentu. Deferensi menekankan pentingnya manajemen keuangan yang bijaksana dalam bukunya The Total Money Makeover. Untuk mencapai stabilitas keuangan jangka panjang, seiring dengan kemajuan teknologi, uang juga mengalami transformasi menjadi berbagai macam bentuk seperti koin, kertas, dan digital. Tercatat pada 2007 hingga sekarang, e-money terus semakin masif digunakan berbagai media transaksi. Karena dalam bentuk digital yang memudahkan kita dalam melakukan transaksi tanpa harus membawa uang secara fisik saat bertransaksi. Tentu saja saat ini, setiap negara sudah memiliki mata uangnya sendiri, rupiah di Indonesia, dolar di Amerika, atau euro di negara-negara Eropa. Mata uang ini tidak hanya sekedar alat pembayaran, tetapi juga mencerminkan identitas dan kekayaan budaya suatu negara. Karena pada setiap uang yang dicetak terdapat gambar yang bermakna bagi negara tersebut. Seperti contohnya saat kita melihat uang 100.000 pada tapak depan, terlihat gambar pahlawan nasional kita Y.R. Soekarno dan Muhammad Hatta. Pada bagian belakang, terdapat gambar tari topeng Betawi, pemandangan Raja Ampat dan bunga anggrek dengan dominasi warna merah. Tentu saja ini adalah ciri khas sebuah negara, dan antara uang 100.000, 50.000, 10.000, dan 5.000 mempunyai identitasnya masing-masing. Begitu di negara lain mereka mempunyai mata uang dengan identitas mereka masing-masing. Nah, itu dia episode pertama kita tentang uang. Ternyata memang sudah ada sejak zaman Mesir kuno. Dan semenjak saat itu hingga saat ini, uang sangat berperan penting untuk kegiatan transaksi jual beli barang atau jasa. Setiap negara memiliki identitas uangnya masing-masing. Oke, sekian episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Like, share, and subscribe kalau suka dengan konten ini, dan terima kasih.